Anda masih bersama dengan kami di Indonesia Business Forum pemirsa dan kami juga akan membuka layanan telepon interaktif untuk Anda yang ingin mungkin menyampaikan seberapa tinggi sih sebenarnya harga komoditas pangan terkini di daerah Anda masing-masing. Anda bisa menelpon kami di 021 252 7014. Kami juga akan tampilkan di layar, nanti Anda bisa telepon kami dan juga nanti bisa menyampaikan seberapa tinggi sebenarnya harganya mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Dan saya langsung ke Pak Mansuri kembali. Pak Mansuri, ada pertanyaan saya menggantung. Apakah benar terjadi permainan harga? Ini yang saya dengar, Pak. Begini Mbak Celia, kalau kita membatasi orang bermain harga itu atau bermain ulah-ulah yang nakal itu pasti ada. Seperti apa polanya? Pasti ada. Apalagi di saat-saat kebutuhan tinggi, permintaan tinggi. Saya mungkin 10 tahun lebih ya bergelut di dunia ini, dunia pangan. Biasanya ada kecurangan-kecurangan yang memang sebenarnya ini via mafia pangan, karena ada mafia pangan itu cukup aktif. Menurut saya itu masih bisa diminimalisir. Tetapi sebenarnya bukan faktor itu Mbak, harga pangan itu. Sebenarnya ada faktor lain yang tadi saya sebutkan ya. Ada produksi, iklim, termasuk ada permintaan MBG yang cukup tinggi. Tapi kalau ditanya pola permainannya kayak apa, saya kasih satu contoh saja. Contoh cabai ya, cabai ini datang dari Jawa Timur katakanlah, datang dari Jawa Timur. Sebelum masuk pasar Indo, telepon dulu pasar Indo. Harga masih relatif aman, santai aja, tenang dikit, tenang dikit. Begitu barang jam pagi nggak masuk, panik tuh pasar. Begitu panik harganya naik, baru barang itu masuk. Itu ada aja permainan begitu, tetapi faktornya sangat-sangat kecil. Dan berarti itu terjadi biasanya di saat-saat permintaan cukup tinggi. Dan saat ini saya pastikan permintaan belum tinggi Mbak. Biasanya terjadinya tinggi atau peak-peaknya itu kapan? Ada 3 fase, nanti akan kami jelaskan 3 fase itu. Tapi pertama seminggu atau 3 hari menjelang Ramadan itu dimulai, turun lagi 3 hari atau seminggu sebelum Lebaran, setelah pasca itu fase ketiganya adalah pasca Lebaran. Pasca Lebaran itu 3 fase. Fluktuasinya permintaannya tinggi, fluktuasinya tinggi dan faktor lain seperti pedagang masih belum dagang karena masih Lebaran di kampung kayak gitu ya. Jadi produksi itu masih relatif belum banyak. Saya akan bergeser ke Pak Roy Mande. Pak, bagaimana retail harga telur, harga minyak, harga beras? Iya, harga-harga tentunya kita ketahui bahwa menjelang ke Ramadan maupun juga Lebaran ini adalah puncak akumulasi daripada perdagangan atau khususnya kami di pedagang retail maupun di pasar. Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi, ya anomali atau fluktuatif ini yang terjadi karena satu pasti dari sisi pasokan. Ya. Ada 2 hal lah yang paling utama di dalam masa Ramadan dan Lebaran ini yang tentunya menjadi prioritas nasional ya. Ketersediaan barang dan stabilisasi harga. Nah dalam bicara ketersediaan barang ada hal-hal di mana kita bisa kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol barangnya. Ya kita awasi artinya ya cuaca dan lain sebagainya kita nggak bisa awasi. Betul. Tetapi biaya logistik mestinya bisa, biaya distribusi mestinya bisa. Oleh karena dalam berbagai kesempatan kita melihat ketika adanya anomali harga yang naik turun, ada beberapa tadi sudah dikatakan Pak Mansuri bahwa seperti kayak cabai sudah pasti ya, kemudian beberapa daging juga sudah pasti, bawang juga ada sedikit perubahan. Tapi yang lain kan beras oke lah, karena baru swasembada beras katanya kan. Kemudian juga telur ada beberapa yang turun tapi juga sekarang naik. Nah ini kondisinya kita harus perhatikan distribusinya ya. Pasokannya ada, distribusinya nggak diperhatikan, ya harga naik. Kan begitu. Oleh karena dalam berbagai kesempatan kita sampaikan bahwa yang namanya tepat sasaran, blade daripada regulasi ataupun juga diskresi yang akan dilakukan, itu perlu diobservasi kembali. Apakah layak untuk berikan lagi diskon masuk jalan tol, atau berikan lagi diskon airline. Sekarang yang masyarakat butuhkan apa sebenarnya? Ya itu tadi, diskresi di biaya logistik misalnya. Ini kan yang serta-merta bisa kelihatan pada saat sekarang ini pasti biaya distribusi bisa naik.
Karena ada keterbatasan pengangkutan. Kan Oke. ada hari-hari tertentu nanti Ramadan dibatasi itu yang untuk mengangkut barang itu. Nah mereka akan pindahkan dengan truk-truk yang lebih kecil ya, yang dimensinya lebih kecil sehingga lebih banyak. Nah itu kan menimbulkan tambahan biaya. Ya. Jadi selain pasokan, kemudian juga distribusi, ya sudah saatnya bagaimana cadangan pangan nasional ini secara real time diikuti atau dilakukan sehingga kita semua juga mengerti mengetahui bisa bukan baru last minute kita memperhatikannya tapi sebelumnya itu Oke. kita perhatikan. Tapi kalau untuk harga telur dan minyak, Anda belum menjawab itu bagaimana saat ini? Ya sekarang masih fluktuatif ya, jadi Oke. biasanya ya mendekati 1 minggu atau 3 hari tadi sebelum Lebaran ya Oh, masih aman-aman pas permintaannya aja. Kemudian meningkat. makin mau buka puasa itu baru akan naik. Kemudian turun lagi tengah-tengah bulan puasa. Kemudian mau dekat ke Idul Fitri naik lagi. Betul. Ya karena itu suatu yang fenomenal yang memang juga sudah terjadi tadi. Sudah terjadi, Dikatakan oke. juga bahwa ada saatnya juga pedagang kan mencari kelebihan di saat mereka menderita karena harganya juga nggak bisa dibeli oleh masyarakat yang daya belinya turun. Oke. Ya, tapi Jadi di satu sisi seakan-akan harus diseimbangkan. begitu Iya, ya, digantikan dengan menaikkan harga. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, melihat saat ini tadi ada yang menyampaikan bahwa harga tuh sudah naik ternyata di pasar. Padahal instruksi Presiden jelas sekali, harga harus turun. Gimana Bapak Nas? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa cadangan pangan atau neraca pangan sampai dengan bulan April itu aman. Aman, oke. Aman. Jadi puasa dan Lebaran ini aman dari sisi cadangan pangan. Kemudian yang kedua, memang ada perintah dari pemerintah ya, dari Bapak Presiden bahwa diupayakan harga 11 komoditas penting ini dalam bulan Ramadan dan Lebaran itu tidak naik, gitu ya. Sehingga Bapak Kepala Badan Pangan Nasional Pak Andi Amran Sulaiman menetapkan keputusan Presiden Oke. tentang satuan tugas sapu bersih pelanggaran pangan. Artinya apa? Bahwa harga-harga komoditas strategis gitu ya, kebutuhan masyarakat itu diupayakan di bawah harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah atau HPP gitu ya. Sehingga kami diperintahkan oleh pimpinan untuk menyebar ke seluruh Indonesia gitu, ke kabupaten kota memantau harga. Oke. Memang ada beberapa di wilayah yang mahal itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Mansuri, wajar kalau menjelang Lebaran gitu ya, menjelang puasa Lebaran itu kalau harga-harga naik itu memang sudah tradisi. Oke. Tapi kita upayakan harganya itu di bawah harga acuan pemerintah. Oke, di Gitu. bawah Dan, harga acuan pemerintah. Ya, harga acuan pemerintah. Misalnya harga telur itu HET-nya atau harga acuan pemerintah itu 30.000 per kilogram. Oke. Nah, sekarang rata-rata di pasaran itu 28-29. Ada mungkin yang lebih 30 tapi hanya di beberapa pasar saja. Oke, selama satuan tugas sapu bersih ini sudah berjalan, Pak, kira-kira apa yang sudah ditemukan di lapangan? Tadi katanya Ya. ada mafia pangan, Pak. Mafia pangan mungkin ada ya, hanya kami tidak sampai ke situ. Tetap kami bekerja dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara profesional. Artinya kami melibatkan Dirkrimsus Provinsi, Oke. kemudian melibatkan Reskrimsus Kabupaten Kota, kemudian melibatkan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Provinsi Kabupaten Kota, Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, Oke. dan juga Dinas Pertanian yang notabene sebagai dinas teknis. Oke. Baik, Pak Edi, tadi Anda Ya. sampaikan bahwa harga harus di bawah HET Ya, begitu ya. siap. Kalau misalnya yang di luar saat ini beredar harganya di atas HET terus. Hampir semua di atas HET ini gimana Pak? Apakah memang sudah dilakukan banyak upaya ataukah memang inilah lagi disasar nih, lagi kerja banget nih? Ya, Satuan tugas satu bagaimana Pak? jadi
contoh minyak, misalnya minyak goreng itu kan HET-nya itu 15.700 misalnya. Kemudian di pasar ada yang menjual 18.000 misalnya kan gitu. Nah, kita urut dari hulunya itu berapa kan gitu. Karena untuk tahun ini harusnya tidak naik karena kita sudah menugaskan ke Bulog untuk memanfaatkan minyak kita itu DMO dan dari Bulog itu harus langsung ke pedagang, tidak melalui D1 atau D2 distributor gitu. Jadi memangkas memangkas rantai pasok gitu. Itu kami harapkan contoh. Begitu juga untuk gula konsumsi gitu. Diupayakan harganya ya sesuai harga acuan yaitu 17.500 kira-kira seperti itu. Kalau di daerah timur ya 18.500 gitu. Sehingga tim kami itu sedang melakukan Operasi pengawasan atau operasi pasar di seluruh kabupaten kota dan saya sebetulnya tidak sependapat kalau semua komoditas itu naik karena memang ada beberapa komoditas naik tapi itu pun hanya di beberapa tempat sehingga di dalam rapat inflasi itu tidak semua kabupaten harganya itu naik. Oke, baik, tidak semua kabupaten harganya naik. Saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, bagaimana Anda melihat ini kenaikan harga yang terjadi jelang HBKN? Ya, jadi kalau kita lihat pola, kan kita sebagai ekonom atau yang biasa mengolah data juga ya, memang kan ada pola musiman tadi ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang common, cuma tadi bagaimana caranya tidak terlalu volatile. Nah memang kalau dari waktu ke waktu sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini manajemen inflasi pangan Ramadan ini sudah lebih baik sih sebetulnya. Karena tadi sudah banyak ya upaya-upaya, dan ini kan kita bukan sekali dua kali sudah banyak pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya, kita sudah antisipasi dan antisipasi itu jauh dilakukan sebelum hari H-nya ya. Jadi artinya memang kalau saya lihat pemerintah di sini juga sudah melakukan antisipasi sejak jauh sebelum itu karena kita tidak bisa mendadak. Kita tadi harus memprediksi pasokan, memprediksi distribusi dan seterusnya. Nah, jadi itu kalau yang ini. Nah, terus kemudian yang kedua, tadi kita harus melihat juga, tadi kan yang Mbak sampaikan nih antara stok dengan harga. Betul. Nah, tadi disampaikan bahwa sebetulnya stoknya surplus, tapi kok kenapa harganya tetap ada kenaikan? Nah, tadi kan faktor-faktornya sudah banyak dijelaskan oleh bapak-bapak narasumber ya, bahwa ada faktor macam-macam dari A sampai Z. Nah, kalau kita melihat, jadi belum tentu data surplus itu langsung tertranslate kepada harga, karena harga itu tadi banyak faktor lain yang mempengaruhi selain daripada stok-stok itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dari harga. Nah, tapi tadi di dalam harga itu jangan lupa ada margin pedagang juga tadi mungkin. Jadi kan tadi kalau dikatakan bahwa pedagang mungkin ingin ada keuntungan lebih di saat hari-hari tertentu begitu kan. Nah, itu juga ada dipertimbangkan. Nah, jadi ini sebetulnya bagaimana mempertemukan semua pihak ya. Sekali lagi bahwa kita bukan hanya memihak ke salah satu, konsumen harus dapat harga yang stabil. Kemudian dari pedagang sendiri dapat keuntungan. Dapat keuntungan juga. Kita kan nggak bisa bilang pedagang tidak boleh untung, kan nggak bisa bilang begitu juga. Nah, tapi dari sisi pemerintah juga ingin ada stability dari sisi inflasi sebagai KPI dari pemerintah juga. Nah, bagaimana mempertemukan ketiga hal ini? Jadi contoh tadi ada Satgas Sapu Bersih itu memang bagus banget untuk mengurangi masalah. Kan ada juga mungkin ada spekulasi-spekulasi atau penimbunan yang sering kita dengar ya. Nah, walaupun dari pedagang pasar tadi asosiasi menyatakan bahwa ya itu sebenarnya ada tapi kecil gitu ya. Nah, kan bagaimana temuan-temuan dari Saber ini ya, dan kemudian itu menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum karena sekarang sudah lebih ketat ya. Penegakan hukumnya juga sekarang lebih ketat. Jadi mungkin pedagang-pedagang ataupun juga yang tadi disebut sebagai ada mafia pangan juga mungkin lebih berpikir dua kali karena sekarang penegakan hukumnya juga lebih tinggi gitu. Nah, itu juga jadi artinya sudah ada, cuman perlu ditingkatkan lagi tadi ya. Kalau menurut saya yang masih ada loophole itu adalah di distribusi tadi. Misalkan logistik untuk cabai, ya logistik. Itu dibutuhkan misalkan chiller. Nah, jadi bukan hanya transportationnya aja, tapi infrastruktur sarana prasarananya juga harus diperhatikan. Untuk komoditas pangan ini kan sangat fresh ya biasanya. Nah, itu butuh kayak chiller atau cold chain dan lain sebagainya. Jadi harus dipikirkan juga ekosistem terintegrasinya karena ini kan sudah berulang, kita udah belajar gitu. Fokusnya adalah logistik. Kalau logistik misalnya dapat subsidi, ini bisa jadi nanti harga-harga akan turun. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.